Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harma Arbi Al-Nafis, NIM 1102184139. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas besar saya, yaitu kontrol kecepatan motor DC dengan kendali MRAC. Motor DC adalah perangkat elektronika yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Cara kerja motor DC dalam mengubah energi ialah dengan mengambil daya listrik melalui arus searah yang kemudian diubah menjadi rotasi mekanis. Permodelan motor DC. Setelah mengamati gambar dari sisi kanan, maka didapat keterangan yang pertama R sebagai resistansi lilitan, L merupakan impedansi lilitan, EB merupakan tegangan induksi lilitan, VS merupakan tegangan input, J merupakan momen inersia motor, B merupakan konstanta redaman sistem. Motor DC merupakan kombinasi struktur listrik dan mekanis. Listrik didapat dari R dan L yang terhubung secara seri. Kemudian mekanisnya adalah beban inersia dan gesekan yang terjadi di dalam motor DC. Dari rangkaian listrik dapat dibuat persamaan tegangan menurut hukum Kirchhoff. Tegangan seperti dinyatakan oleh persamaan 1. Dari persamaan 1, EB merupakan tegangan induksi yang bergantung pada perputaran sudut omega T yang dinyatakan oleh persamaan 2. Dari persamaan 2, kutub motor diasumsikan sebagai magnet permanen menjadi θ bernilai konstan. Maka dari itu persamaan 2 dapat disusun kembali menjadi persamaan 3 dengan back IMF atau counter IMF yang berbanding lurus dengan putaran. Maka didapat persamaan 3 dengan mensubstitusikan persamaan 3 ke 1, maka diperoleh persamaan 4 sebagai berikut. Persamaan 4 untuk struktur mekanik, persamaan model motor DC mengacu pada hukum Newton. Maka diperoleh persamaan torsi sebagai mana pada persamaan 5. Persamaan 5. Persamaan 4 dan 5 kemudian ditransformasikan dalam bentuk Laplace dengan asumsi semua kondisi awal sama dengan 0. Maka diperoleh persamaan 6. Selanjutnya, diperolehlah arus sebagai berikut di persamaan 7 dan torsi dari persamaan 8. Dari persamaan 8 diperoleh kecepatan sudut omega S sebagai berikut. Persamaan 9. Dengan mensubstitusikan persamaan 9 ke 7, maka diperoleh fungsi alih antara masukan tegangan Vs dan keluaran arus sebagai berikut, sebagaimana persamaan 10. Dengan mensubstitusikan persamaan 7 ke 8, maka diperoleh fungsi alih motor DC untuk masukkan tegangan motor Vs dan keluaran kecepatan angular motor omega S sebagai berikut, sebagaimana persamaan 11. Setelah persamaan 11, karena pada sistem yang ditinjau sekarang ini adalah sistem dengan keluaran kecepatan motor DC dan masukannya berupa tegangan, inilah jadinya persamaan 11. Lanjut, parameter motor DC. Parameter nilai satuan. Ka merupakan torsi yang bersifat konstan dengan nilai 0,235 Nm per A. Kb didapat konstanta amatur dengan nilai 0,235 V per radian per S. Kemudian B sebagai konstanta redaman sistem dengan nilai 0,01 nms. Kemudian momen inersia motor dengan nilai 0,00052 kg meter kuadrat. Kemudian R resistansi lilitan dengan nilai 2 ohm. Kemudian L impedansi lilitan dengan nilai 0,23 H.
maka didapatlah transfer function. Kemudian dibentukkan dalam MATLAB-nya sebagaimana sisi sebelah kanan saya. Dari respon motor DC, diketahui race time sistem yaitu 0,0594 S. Kemudian settling time-nya dengan nilai 0,108 S. Sistem juga dapat dikatakan stabil karena pole system terdapat pada kiri sumbu imajiner. Setelah itu, sistem ini juga dapat dikatakan controllable karena menurut MATLAB, sistem dapat dikontrol dan sistem juga bersifat observable karena sistem juga dapat diamati. Setelah itu masuk pada persamaan MRAC. Persamaan 18 merupakan sistem di mana A dan B tidak diketahui. Kemudian persamaan 19 yaitu model referensi, persamaan 20 control law, persamaan 21 dan 22 adaptive law. Kemudian desain Simulink. Pada Simulink terdapat nilai berupa sinus, nilai R berupa sinus. Model reference mengacu pada state space yang telah dijelaskan sebelumnya. Model reference. Kemudian juga terdapat model unknown system. Unknown system karena di sini kita menggunakan simulasi state space yang digunakan juga hampir sama dengan model reference. Letak-letaknya, posisi-posisinya, namun parameter yang dimasukkan tentu berbeda. Nilai dari model reference dan unknown ini model reference dan unknown akan diselesaikan hingga menjadi sebuah error data. Kemudian juga terdapat dua buah output, yaitu yang pertama theta.data dan i.data. Bagian bawah meliputi ini semuanya merupakan persamaan yang sebelumnya telah dijelaskan secara mekanis akan menjadi nilai K dan L untuk control law di dalam mengontrol panel sistem. Lanjut. Untuk mengetahui karakteristik dari masing-masing parameter, kali ini saya mencoba menggunakan dua plane, yaitu A dan B, dengan metrik berikut di tabel. Berikut metriknya Q, gamma 1, gamma 2. Ini merupakan plane A dan plane B. Hal ini terjadi ketika perbandingan hasil dengan menggunakan parameter Q, gamma 1, dan gamma 2. Ini merupakan hasil dari percobaan di atas, yaitu percobaan 1A, 1B, dan 1C. Berdasarkan hasil simulasi di atas, perubahan nilai Q dapat mempengaruhi kecepatan sistem dalam mempengaruhi plane agar dapat sesuai dengan reference model. Namun, nilai Q yang semakin besar dapat membuat osilasi terlihat pada grafik error pada gambar percobaan C. Selain itu, nilai Q yang semakin besar membuat maksimum error pada awal sistem semakin kecil. Kemudian percobaan 2, nilai Q masih sama, yaitu 10. Berdasarkan hasil simulasi sistem dengan mengubah nilai gamma 1 dan gamma 2 memiliki karakteristik masing-masing. Nilai gamma 1 mampu memperkecil osilasi nilai error saat stabil. Namun untuk mencapai kestabilan tersebut terdapat osilasi yang cukup tinggi. Dijelaskan di sini.
Sedangkan nilai gamma 2 mampu meredam osilasi pada saat sistem menuju kestabilan dalam mencapai model reference. Untuk mengetahui karakteristik dari parameter-parameter, kemudian saya mencoba mengubah plan. Berdasarkan hasil uji coba tersebut, output plan mengalami osilasi yang tinggi untuk menuju penyesuaian terhadap model reference. Namun saat sistem telah mencapai kestabilan terhadap model reference, sistem memiliki error yang lebih stabil dibanding dengan percobaan A. Sebelum ketidakstabilannya di sini, kemudian setelah cenderung lebih stabil. Dan nilai error osilasinya juga makin kecil. Bisa dikatakan lebih kecil. Kemudian setelah itu dilakukan uji performansi sistem untuk pengecekan kembali dengan plan yang sama, plan A dan plan B. Akan tetapi dengan nilai Q lebih besar, yaitu 25, dengan gamma 1 sebesar 5 dan gamma 2 sebesar min 10. Kemudian yang B dengan nilai Q 50, gamma 1 1 dan gamma 2 bernilai min 2,5. Kemudian yang C nilai Q 50, gamma 1 5, kemudian gamma 2 min 3. Kemudian dapatlah hasil begini setelah percobaan uji performansi. Dari percobaan uji performansi, sistem dapat disimpulkan bahwa performansi sistem yang memiliki respon yang paling baik terdapat pada percobaan C. Dengan parameter Q50, gamma 1 5, gamma 2 min 3. Osilasinya makin kecil, error steady state juga kecil. Dapat dilihat dengan mata telanjang di gambar hasil uji coba performansi A, B, dan C. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata-kata yang salah, saya minta maaf. Apabila kurang fasih dalam menyampaikan materi, saya juga minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.